Pernahkah Anda melihat nasib Anda melalui ramalan? Jika bisa mengetahui masa depan, apakah Anda akan memilih untuk mengetahuinya atau tidak? Pada abad terakhir, ada seorang peramal hebat di Amerika Serikat. Dia bisa memprediksi karir Anda di masa depan, juga bisa meramalkan kapan belahan jiwa Anda akan muncul, dan dia juga bisa menerawang kematian seseorang. Pada 10 Januari 1942, artis populer Amerika, Carole Lombard ke salon kecantikan kelas atas untuk merawat rambutnya sejenak. Tapi tak disangka, baru saja masuk ke salon kecantikan, seorang wanita paruh baya mengatakan kepadanya dengan cemas, "Saya tahu perilaku saya lancang, tetapi Anda sebaiknya tidak naik pesawat dalam 6 bulan ke depan. Jika tidak, nyawa Anda mungkin dalam bahaya." Begitu wanita itu selesai berbicara, sambil menahan senyum, Carole menjawab, "Saya punya jadwal penerbangan dalam beberapa hari mendatang, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Saya pikir saya akan baik-baik saja," katanya. Setelah itu, sang artis mengangguk dengan sopan dan berjalan ke ruang salon eksekutif untuk tamu VIP. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 16 Januari 1942, penerbangan TWA-3 yang kembali ke California menabrak Gunung Potosi 30 mil 48 km barat daya Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Sebanyak 22 penumpang tewas, termasuk aktris Carole Lombard dan ibunya. Kecelakaan itu diduga karena kesalahan navigasi oleh kapten. Dan wanita yang bermaksud baik memperingatkan itu bukan asal menebak dengan tepat ketika itu. Dia adalah Jeane Dixon, seorang peramal hebat abad ke-20 asal Amerika Serikat. Menurut laporan media, banyak pemimpin top dunia seperti Winston Churchill, Harry S. Truman, dan tokoh-tokoh lain pernah secara pribadi mengunjungi Jeane. Presiden Franklin Delano Roosevelt bahkan 2 kali mengundang Jeane ke Gedung Putih untuk konsultasi. Jeane tidak hanya meramalkan kematian Roosevelt dan John F. Kennedy, tetapi juga meramalkan kebangkitan Tiongkok dan meramalkan akan terjadi peristiwa besar di dunia pada tahun 2020. Sekarang tampaknya prediksi itu sangat akurat, dan dia juga meninggalkan beberapa prediksi tentang masa depan dan menyebutkan serangkaian angka misterius yang berhubungan dengan manusia. Lalu, apakah masa depan kita itu baik atau buruk menurut ramalan Jeane? Dan selain Jeane, siapa lagi peramal yang memprediksi perihal penting lainnya? Intinya, mengapa orang-orang seperti ini selalu dapat menerawang masa depan? Mungkinkah masa depan kita sudah ditakdirkan? Hari ini mari kita bincang-bincang sejenak tentang sosok Jeane Dixon, seorang peramal hebat asal Amerika ini. Presiden Franklin Delano Roosevelt. Pada Maret 1933, Franklin Delano Roosevelt berhasil memenangkan pemilihan presiden dan menjadi presiden Amerika Serikat ke-32. Tapi tidak terlihat senyum kemenangan Roosevelt dalam upacara pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat. Karena waktu itu, Amerika mengalami puncak masa depresi. Pengangguran menembus 25%, harga produk pertanian turun 60%, dan menyebabkan 2 juta orang kehilangan tempat tinggal karena masalah ekonomi. Dalam pidato pengukuhannya itu, Roosevelt meyakinkan rakyat Amerika bahwa mulai detik ini, dia akan memikul nasib seluruh rakyat Amerika dan berusaha keras mengubah kondisi Amerika Serikat. Dan setelah itu, memang terbukti dia mewujudkan janjinya. Pada tahun 1944, Roosevelt yang berusia 62 tahun ketika itu terpilih untuk keempat kalinya sebagai presiden Amerika Serikat dan satu-satunya presiden Amerika yang terpilih 4 kali dalam masa letak dari tahun 1933 hingga 1945. Namun kondisi fisiknya tidak sebaik dulu. Dia bahkan didiagnosa oleh tim medis dengan penyakit tekanan darah tinggi, aterosklerosis, dan penyakit lainnya yang semuanya diklasifikasikan sebagai top secret. Jadi rakyat Amerika tidak tahu bahwa presiden kebanggaan mereka sakit serius, kecuali Jeane Dixon. Jeane Dixon pernah menyebutkan dalam salah satu bukunya, pada dini hari bulan November 1944, telepon di rumah Jeane tiba-tiba berdering. Ketika dia mengangkatnya,
hanya terdengar sepatah kalimat di ujung telepon. "Presiden ingin bertemu dengan Anda." Kemudian telepon ditutup. Tak lama kemudian sebuah mobil tiba di depan pintu rumahnya dan memintanya segera ke Gedung Putih. Jin sedikit pun tidak merasa heran karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Bertemu Presiden Roosevelt. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Jin bertemu Presiden Roosevelt. Dia bertemu Roosevelt di suatu acara penggalangan dana 3 tahun sebelum pertemuan ini. Pada saat itu, kesehatan Roosevelt sangat baik dan nada suara pidatonya juga nyaring dan tegas. Namun Jin tahu persis bahwa kondisi seperti itu tidak akan bertahan lama dan memberitahu Truman, yang ketika itu masih seorang senator, bahwa di masa depan dia akan menjadi wakil presiden Amerika Serikat dan menggantikannya sebagai presiden selama masa jabatannya. Sementara masih mengenang masa lalu, mobil yang membawa Jin telah tiba di Gedung Putih. Begitu melihat Jin, Roosevelt pun bertanya kepadanya, "Kapan pekerjaan saya akan berakhir?" "Tidak lebih lama dari 6 bulan, jawab Jin. Roosevelt sama sekali tidak cemas mendengar jawaban itu. Ia justru terus bertanya, "Apakah Anda bisa melihat situasi masa depan?" "Bisa," jawab Jin singkat. "Perang Dunia II akan segera berakhir. Rusia akan menjadi bos negara komunis dan bersaing dengan Amerika Serikat dalam teknologi militer. Tetapi pada akhirnya kedua negara akan berdamai. Karena masalah nyata yang mencemaskan Amerika Serikat saat itu bukanlah Rusia, tetapi Tiongkok Merah." Harap diperhatikan, Jin bahkan secara khusus menggunakan kata merah untuk menggambarkan negara Tiongkok. Tampaknya Jin tidak hanya bisa memprediksi masa depan Amerika Serikat, bahkan masa depan Asia juga. Dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah pertemuan ini, Roosevelt kembali mengutus ajudannya untuk membawa Jin ke Gedung Putih untuk kedua kalinya. Dan dalam pertemuan kali ini, Jin tidak pernah menjelaskan isi percakapannya kepada dunia luar. Pada 12 April 1945, Roosevelt akhirnya meletakkan jabatannya dan beristirahat abadi di bekas tempat kediamannya. Tanggal kematiannya dalam tempo 6 bulan sesuai dengan prediksi Jin di atas. Kemudian di tengah keterpakuannya, Senator Truman mengambil alih kursi kepresidenan AS. Siapa gerangan sebenarnya sosok Jin Jackson ini? Bagaimana bisa begitu akurat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan? Selanjutnya kita akan kilas balik sejenak ke tahun 1911. Pada saat itu, seorang gadis kecil baru saja menerima hadiah yang akan mengubah hidupnya. Jin Jackson 1904 hingga 1997. Jin Jackson lahir di Wisconsin, AS pada tahun 1904. Sejak kecil orang tuanya mencermati bahwa Jin kecil sangat berbeda. Pada satu hari, Jin yang baru berusia 5 tahun ketika itu terus berteriak-teriak mau bermain dengan amplop bertanda garis hitam. Saat itu orang tuanya sama sekali tidak mengerti apa maksud Jin karena tidak ada amplop bertanda garis hitam di rumah. Sampai 10 hari kemudian, keluarga Jin menerima surat yang mengatakan bahwa kakek Jin telah meninggal beberapa hari yang lalu. Saat mengetahui kabar buruk ini, ibunya baru menyadari tanda garis hitam pada surat itu. Selain itu, ketika ayah Jin berangkat ke Chicago untuk dinas, namun hanya beberapa hari setelah ayah Jin meninggalkan rumah, Jin tiba-tiba dengan ceria berkata pada ibunya bahwa ayah akan membawa pulang seekor anjing besar hitam bercorak putih. Kita tahu bahwa komunikasi belum berkembang pada masa itu. Komunikasi jarak jauh sebagian besar melalui surat. Tetapi surat-surat yang dikirim ayah Jin ke rumah tidak pernah menyebutkan bahwa dia akan membeli seekor anjing. Jadi ibu Jin pun bertanya kepadanya, "Dari mana kamu tahu ayah akan membeli seekor anjing?" "Barusan," jawab Jin tanpa pikir lagi. Tak disangka beberapa hari kemudian, ayah Jin benar-benar membawa pulang seekor anjing hitam putih. Pada saat itu orang tuanya akhirnya memastikan bahwa Jin memang memiliki kemampuan istimewa memprediksi masa depan. Pada tahun 1911, orang tua Jin mendengar kabar bahwa di California ada salah satu kaum Gypsy yang sangat pandai membaca garis tangan.
Kaum Gipsi adalah salah satu kaum yang sudah ada sejak lama. Mereka dipercayai bisa meramal masa depan. Biasanya mereka meramal dengan menggunakan kartu tarot dan bola kristal. Jadi mereka pun membawa putri mereka ke sana. Benar saja, setelah membaca garis tangan jin, wanita Gipsi itu memberitahu orang tua jin bahwa putri mereka akan menjadi seorang peramal hebat di masa depan. Seusai berbicara, wanita Gipsi juga menghadiahkan bola kristal pada jin. Hal yang menakjubkan adalah setelah jin mengambil bola kristal itu, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang unik dan mengatakan kepada wanita Gipsi itu untuk berhati-hati nanti luka bakar dalam waktu dekat. Dan tak disangka, ternyata wanita Gipsi itu luka bakar panci panas saat memasak. Selain beberapa hal ini, jin juga tiba-tiba melihat masa depan kakaknya ketika dia sedang bermain-main dengannya dan memberitahu Orne Pinkert bahwa dia akan menjadi seorang atlet hebat di masa depan. Dan memang 10 tahun kemudian, kakaknya memenangkan kejuaraan nasional pemain rugby terbaik se-Amerika. Tidak hanya itu, bahkan Mary Dressler yang meraih hadiah Oscar untuk aktris terbaik pernah mengatakan bahwa dia hampir meninggalkan dunia akting jika bukan karena jin yang baru berusia 9 tahun ketika itu mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan menjadi bintang populer. Dan ketika berbicara tentang ramalan jin yang terkenal, ada beberapa peristiwa berikut yang kiranya perlu kita ketahui. John F. Kennedy. Sejak jin 2 kali diundang ke Gedung Putih untuk konsultasi, semakin banyak politisi terkemuka yang menghubunginya. Ketika Perdana Menteri Inggris Winston Churchill berkunjung ke Amerika Serikat pada tahun 1945, dia juga pernah menghubungi jin dan bertanya apakah dia dapat terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Inggris. Tetapi jin mengatakan kepada Churchill bahwa Churchill pasti gagal dalam pemilihan berikutnya. Untung saja Churchill tidak muntah darah setelah mendengar prediksi jin. Bagaimanapun dukungan untuk Churchill sangat tinggi. Hampir semua media ketika itu mengatakan bahwa dia akan terpilih kembali. Tetapi jin bersikeras bahwa dia tidak akan terpilih kembali. Sadar dengan gejolak perasaan Churchill ketika itu, jin segera melanjutkan kata-katanya. Harap Anda jangan tersinggung. Meskipun kali ini akan gagal, tapi Anda masih akan bangkit kembali di tahun-tahun mendatang. Benar saja, pada Juli 1945, Churchill dikalahkan oleh Clement Attlee. Namun 6 tahun kemudian, 1951, Churchill kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris. Jin pernah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa meskipun banyak tokoh-tokoh terkemuka memintanya untuk meramal, namun ada satu tokoh yang tidak pernah menghubunginya, yaitu John F. Kennedy. Pada tahun 1952, Jin melihat awan gelap di atas Gedung Putih, dan detik berikutnya dia melihat seorang pria berambut coklat dan mata biru sekarat. Sebenarnya Jin sendiri tidak tahu siapa pria berambut coklat dan bermata biru itu, karena presiden pada saat itu adalah Truman. Dan jelas Truman tidak sesuai dengan ciri yang diterawangnya. Tetapi penglihatan Jin menjadi lebih jelas seiring berlalunya waktu. Lalu pada 13 Mei 1956, untuk pertama kalinya, Jin menyebutkan di majalah Parade bahwa pemilihan presiden tahun 1960 akan dimenangkan oleh kandidat Demokrat. Tapi dia akan terbunuh saat menjabat. Pernyataan Jin ini segera menarik perhatian publik. Orang-orang khawatir mungkinkah ramalan jin kali ini akan menjadi kenyataan. Fenomena abnormal. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata tibalah tahun 1963 ketika itu. Pada saat itu, Kennedy sudah memasuki Gedung Putih, tetapi Kennedy tidak peduli dengan prediksi jin, karena dia sama sekali tidak percaya ada orang yang bisa memprediksi masa depan. Suatu pagi di bulan Agustus 1963, Jin tiba-tiba terbangun dari mimpi. Ternyata dia baru saja melihat dalam mimpi, awan gelap di atas Gedung Putih semakin lama semakin gelap. Khawatir ada yang tidak beres, Jin segera menghubungi Miss Heller, seorang kenalan yang mengenal Kennedy, dan mengatakan kepadanya bahwa penglihatan yang dia lihat bahkan menyebutkan bahwa sang presiden sebaiknya menghindari rute perjalanan ke selatan. Jika tidak, nyawanya mungkin terancam.
Namun pada akhirnya Heller tidak melaporkannya ke Kennedy. Alasannya sama, karena Kennedy tidak akan percaya. Lebih dari sebulan sebelum pembunuhan Presiden Kennedy pada Oktober 1963, penampakan fenomena aneh yang dilihat Jean semakin jelas. Dia memberitahu teman sejawatnya bahwa dia melihat sepasang tangan hitam menghapus nama Lyndon Johnson dari pintu kantor wakil presiden. Ini berarti bahwa Lyndon Johnson kemungkinan besar akan segera berhasil menjadi presiden AS. Dalam penglihatan yang sama, Jean juga melihat sekelompok nama yang tidak dikenalnya. Nama itu memiliki 5 atau 6 huruf. Jean tidak bisa memastikan apakah huruf pertama itu adalah O atau Q. Tapi dia sangat yakin huruf kedua adalah S, dan huruf terakhir memiliki tanda centang ke atas. Lebih dari sebulan setelah munculnya penampakan itu, Jean yang sedang makan bersama teman-temannya pada 22 November 1963 tiba-tiba meletakkan pisau dan garpunya. Tak lama kemudian, program radio melaporkan berita pembunuhan presiden. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Pembunuhnya bernama Lee Harvey Oswald. Saat itu orang-orang baru terkejut mendapati ternyata nama Oswald sesuai dengan 5 atau 6 huruf yang diprediksi oleh Jean. Dan huruf pertama Oswald adalah O, huruf kedua adalah S, dan huruf terakhir juga memiliki tanda centang ke atas. Memprediksi masa depan. Sebenarnya banyak contoh ramalan sukses Jean. Misalnya Jean pernah mengumumkan 2 tahun sebelumnya bahwa Uni Soviet akan meluncurkan sebuah bola perak yang bisa terbang mengelilingi bumi. Bola perak yang dimaksud ini adalah satelit Sputnik 1 yang berbentuk bola. Tetapi meskipun ramalannya sangat akurat, namun ada kalanya juga meleset. Misalnya dia pernah dengan jelas menyebutkan bahwa Uni Soviet akan menjadi orang pertama yang mendarat di bulan. Tetapi pada akhirnya, Amerika yang lebih dulu mendarat di bulan. Tidak hanya itu, Jean juga pernah menyebutkan bahwa pemimpin buruh Amerika, Walter Reuther, akan mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1964, tetapi itu tidak menjadi kenyataan. Selain itu juga meramalkan bahwa anak kedua Perdana Menteri Kanada, Pierre Trudeau, dan istri mudanya Margaret adalah perempuan, tetapi ternyata laki-laki. Meski prediksi Jean adalah kalanya meleset, tapi secara keseluruhan prediksinya masih lebih banyak yang akurat, sehingga masih banyak pendukung yang mendukung pandangannya. Berikut mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan menurut prediksi Jean. Pada tahun 1971, Jean menerbitkan sebuah buku berjudul The Call to Glory, dan disebutkan dalam buku ini bahwa akan ada perang kiamat di dunia pada tahun 2020. Terkait prediksi ini, ada yang merasa akurat, ada juga yang sebaliknya. Mereka yang berpikir tidak akurat merasa bahwa kiamat mungkin mengacu pada Perang Dunia III, tetapi ternyata tidak terjadi pada tahun 2020. Sementara para pendukungnya berpikir bahwa perang kiamat yang diprediksi Jean tidak selalu mengacu pada perang antar manusia, tetapi juga dapat merujuk pada pertarungan untuk bertahan hidup antara manusia dan virus. Dalam buku My Life and Prophecies, Jean juga meramalkan bahwa Tiongkok akan berperang dengan Rusia setelah tahun 2025, dan Tiongkok akan memenangkan kemenangan terakhir saat itu. Meskipun tidak tahu secara pasti apakah akan ada perang nyata di tahun 2025 mendatang, namun satu hal yang menarik perhatian mata ketiga adalah sepertinya banyak peramal yang menyebutkan nomor kunci 2025. Lalu apa yang tersirat dengan angka 2025 ini? 2025. Entah apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti ini, yaitu tiba-tiba teringat seseorang yang sudah lama tidak pernah Anda hubungi, kemudian detik berikutnya telepon pun berdering, dan orang yang menelpon itu ternyata adalah seseorang yang baru saja terlintas dalam pikiran Anda, atau orang-orang atau perihal yang pernah hadir dalam mimpi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Sebelumnya mata ketiga pernah mengulas tentang komik ramalan Tatsuki yang diterbitkan pada tahun 1999 yang berulang kali terbukti secara akurat apa yang akan terjadi di masa depan.
Bahkan gempa bumi 311 yang mengguncang dunia juga telah lama tercetak dalam buku komik ini. Penulis Tatsuki menjelaskan, sebab mengapa ia dapat memprediksi masa depan adalah karena ia selalu melihat suasana masa depan dalam mimpinya. Pada tahun 2021, penulis menerbitkan komik baru yang menyebutkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2025, Laut Jepang akan mengalami bencana yang lebih mengerikan daripada gempa bumi 11 Maret 2011. Dalam bencana ini akan muncul sebidang daratan dan akan menghubungkan Jepang, Taiwan, Hong Kong, Filipina, dan tempat-tempat lain menjadi satu kesatuan. Meskipun menurut pandangan tim mata ketiga bahwa prediksi ini kemungkinannya kecil akan menjadi kenyataan, tapi apa yang tidak terduga adalah ternyata beberapa ahli mengatakan bahwa contoh seperti penyatuan daratan seperti itu bukanlah tidak pernah terjadi dalam sejarah bumi masa lalu. Yang lebih aneh lagi adalah seseorang yang mengaku dari masa depan dan mengklaim berasal dari tahun 2062. Sebelum gempa 11 Maret 2011, dia pernah meninggalkan pesan di 2 channel yang terkenal di Jepang, meminta orang-orang untuk segera menyelamatkan diri ke pegunungan, dan tak lama kemudian, gempa 11 Maret pun benar-benar terjadi setelah pesannya. 2 channel adalah sebuah situs sistem papan buletin terbesar di Jepang yang disingkat sebagai 2CH atau Nichan. Secara kebetulan, orang-orang dari masa depan tahun 2062 juga sama seperti Tatsuki, pernah menyebutkan bahwa akan ada gempa bumi besar di Laut Jepang. Tetapi waktu yang diberikan 2062 bukanlah 5 Juli 2025, tetapi 4 Juli 2022. Karena keduanya telah meramalkan gempa bumi 11 Maret dan bencana alam lainnya di Jepang, ditambah dengan pandangan mereka berdua bahwa gempa bumi besar berikutnya akan terjadi di Laut Jepang, sehingga dihimbau untuk tidak mengabaikannya meski belum pasti, ibarat sedia payung sebelum hujan. Terlepas mereka yang percaya atau tidak pada ramalan, sebaiknya siapkan segala kemungkinan bagi mereka yang tinggal di daerah yang sering dilanda gempa, karena hanya dengan cara ini, Anda baru dapat melindungi diri dengan lebih baik saat terjadi gempa. Bukankah begitu? Sementara mereka yang percaya pada ramalan juga tidak perlu putus asa, karena menurut sejumlah besar peramal kondang, di mana meskipun akan ada beberapa bencana di masa depan, namun tren dunia secara keseluruhan masih bergerak ke arah yang lebih baik. Misalnya Abhiga Anand, peramal ajaib dari India, meskipun kerap memperingatkan publik akan berbagai bencana, tetapi menurutnya bahwa pandemi akan mulai terkendali setelah Mei 2022 dan tatanan dunia secara bertahap akan pulih kembali. Sementara itu, ramalan jin seperti yang disebutkan sebelumnya juga mengatakan bahwa meskipun akan ada perang setelah tahun 2025, namun pada saat yang sama, sosok orang yang sangat penting dari timur akan muncul tahun ini. Dia akan menyatukan kembali umat manusia yang telah lama terpecah belah dan memimpin umat manusia menuju ke puncak perdamaian. Intinya, meskipun masih banyak tantangan di masa depan, namun selama kita saling membantu, apa yang menanti kita setelah tantangan ini pasti akan menjadi masa depan yang lebih baik. Bagaimana menurut teman-teman? Menurut Anda, apakah manusia memiliki kemampuan memprediksi masa depan? Dan percayakah Anda pada masa depan seperti yang dikatakan Jane Dixon? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.